Halo adik-adik, Selamat pagi adik-adik. apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa baik kan ya? Kak Nancy apa kabar? Luar biasa, Kak Prilly. Luar biasa baik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelekat PA. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian pembukaan dari KC nomor 161, KC 161, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini Engkau telah kembali mempersatukan kami untuk kami melakukan ibadah pada pagi hari ini secara virtual. Berkati ibadah hari ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendengarkan doa ini yang selalu kami alaskan ke dalam nama Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Ayat 12 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dimulai dari Kak Prilly dan Kak Nancy. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikianlah Mazmur pujian hari ini. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 92 bait 1 dan 4. Kidung Ceria 92 bait 1 dan 4. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Diamkanlah semua suara kecuali suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Jess di kelas kecil. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan dari 2 Korintus 3
ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nah, adik-adik, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di kota Korintus yang kedua. Adik-adik, pada masa itu rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus, mereka disebut rasul palsu karena tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, mereka melakukan pelayanan hanya supaya dilihat dan dipuji orang. Nah, adik-adik, berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Mereka melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, lalu memuliakan namanya. Mereka mengajar jemaat untuk hidup di dalam kasih dan saling tolong-menolong. Siapa yang di sini suka tolong-menolong? Adik-adik yang di rumah juga harus melakukan ya. Mereka pun juga saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan hal itu agar jemaat semakin bertumbuh di dalam iman. Adik-adik, mereka melakukan pelayanannya dengan tuntunan Roh Kudus. Karena apa adik-adik? Roh Kudus selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan kebaikan. Itulah adik-adik, sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian yang sia-sia ketika kita melakukan kebaikan. Jadi, kalau adik-adik melakukan kebaikan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk dipuji. Ingat ya adik-adik, bahwa adik-adik melakukan kebaikan kepada saudara, teman, orang tua, oma, opa, atau sesama, maka adik-adik menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara perkataan dan perbuatan baik adik-adik. Pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Saat itulah adik-adik sudah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh orang lain. Tetap rendah hati ya adik-adik, jangan sombong, tetap taat, tetap melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam masa pandemi ini juga adik-adik tetap harus tekun melakukan, membaca firman Tuhan dan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ingat ya adik-adik, tetap rendah hati, jangan adik-adik tinggi hati. Lakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk adik-adik yang kelas kecil dan tanggung, kita buka dari KC nomor 233, bait yang pertama. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada kesempatan yang indah ini kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan keadaan yang
saat ini Engkau telah mengetahuinya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari mulai Pak Presiden sampai dengan para pejabat-pejabat. Kiranya Engkau memberkati segala program-program yang akan dilaksanakan maupun belum terlaksana. Kiranya Engkau memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya pada masa pandemi ini para petinggi negara kami akan memberikan yang terbaik, dan kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkau merencanakan semuanya ini Tuhan bagi kami. Dan kami yakin bahwa Engkau akan berikan yang terbaik bagi kami ke depannya. Berikanlah kami hati yang penuh berjiwa besar sehingga kami boleh menghadapi hari-hari kami ini dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, terutama untuk gereja GPIB Yudea. Tuhan berkati untuk para majelisnya yang ada di dalamnya, dan juga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Berikan kami selalu kesehatan ya Tuhan. Berkati juga untuk program-program kerja yang akan terlaksana. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendoakan kedua orang tua kami ya Tuhan. Kau berkati kedua orang tua kami, Kau berkati kesehatannya ya Tuhan, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, Engkau juga berkati pekerjaan kedua orang tua kami ya Tuhan, biarlah apapun yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dan hanya memohon kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan teman-teman kami yang sakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jika mereka dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan saja yang menguatkan mereka. Kau berkati di dalam setiap obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Kau berkati dalam setiap yang mereka makan dan minum, agar menjadi kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mendengarkan doa-doa kami Tuhan, dan kiranya Engkau mau menyempurnakan doa kami ini Tuhan Yesus ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan bersama-sama kepada kami pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 152 bait yang pertama. Dari Kidung Ceria 152 bait yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sejak Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan kami ini. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Warta Pekat PA yang pertama, Pekat PA GPIB Jemaat Yudea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pekat PA yang selanjutnya,
IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran yang sudah dicantumkan di bawah ini. Jika adik layan merasa kesulitan atau orang tua yang membantu merasa kesulitan dalam mengisi link di atas, kiranya dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta Pekan PA yang selanjutnya, adik-adik sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal Pekan PA GPIB Jemaat Yudea. Adik-adik dapat berpartisipasi dengan cara membuat kedua video ini. Kiranya orang tua dapat membantu adik layan dalam membuat kedua video ini. Jika adik layan sudah membuat video tersebut, orang tua atau adik layan dapat mengirimkan video tersebut ke WhatsApp kakak-kakak layan yang nomornya sudah dicantumkan di bawah ini. Kemudian, untuk menyambut Natal, adik-adik dapat mengikuti rangkaian podcast Minggu Advent yang tanggalnya sudah kakak cantumkan di bawah ini. Untuk link podcast akan diberitakan di informasi berikutnya. Kemudian, kakak memberikan foto 6 langkah cuci tangan pakai sabun dari Iden Media. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk baca Alkitab, bersaat teduh, dan selalu berdoa. Adik-adik juga jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pekan PA pada hari ini. Adik-adik, silakan berdiri. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi kembali dari KC nomor 265, bait yang pertama dan bait yang ketiga. KC 265, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah dengan baik. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal Kristus yang dirayakan pastinya tanggal 25 Desember. Tapi sebelumnya kita akan memasuki apa yang disebut dengan Minggu Advent. Pertanyaannya, apa sih Advent itu? Apa artinya? Secara umum, Advent itu dari kata Adventus, dalam bahasa Latin artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan daripada Kaisar Romawi sebagai seorang dewa. Jadi perayaan Advent itu belum ada
di jemaat mula-mula, baru mulai sekitar abad keempat, ketika orang-orang Kristen merasakan bahwa merayakan Paskah itu, sebelum merayakan Paskah itu ada masa 40 hari dalam bentuk puasa, bertarak, dan beribadah. Jadi setelah hari raya Natal itu menjadi hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Kristen, maka gereja-gereja juga menginginkan ada hari seperti yang dilakukan sebelum masa Paskah. Dan pada abad keempat, tahun 491 Masehi, ada seorang uskup namanya Uskup Perpetus dari Tours. Dia meminta jemaat atau orang-orang percaya untuk memulai waktu puasa. Jadi hitungannya waktu puasa itu 21 hari adik-adik saat itu, dari tanggal 11 November. Tetapi itu belum resmi. Diresmikan oleh gereja dalam Sinode Makon itu tahun 581 Masehi. Diputuskan untuk merayakan Advent. Tetapi adik-adik, pengertiannya bukan pengertian seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, menyambut kedatangan kaisar sebagai dewa. Gereja memberikan pengertian yang baru, yaitu merayakan Advent berarti menantikan kedatangan Tuhan Yesus atau kedatangan Mesias yang oleh umat Israel dalam perjanjian lama di Alkitab telah ditulis atau telah dinyatakan. Kalau adik-adik buka kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 4, atau Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga 8, itu menyatakan tentang Mesias yang akan datang. Banyak lagi loh adik-adik dalam perjanjian lama. Jadi oleh pengikut Tuhan Yesus Kristus, Advent itu diberikan makna baru, yakni untuk menyatakan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi bukan kedatangan kaisar, tapi kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Raja, kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Jadi Mesias yang dinantikan oleh umat Israel sesungguhnya telah datang dalam diri Tuhan Yesus. Dia sudah datang dan dia akan datang. Injil Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 79 dan Injil Lukas 13 ayat 23 sampai 20 mau menyatakan bahwa Mesias sudah datang di dalam Tuhan Yesus. Tetapi dia juga akan datang kembali. Di dalam pengertian Tuhan Yesus akan datang kembali dalam penghakiman di akhir zaman. Oleh sebab itu, Advent dirayakan oleh gereja-gereja yang berabad-abad lalu itu dirayakan dalam bentuk berpuasa, bertarak, berdoa dan beribadah tiap-tiap hari di dalam gereja. Nah, kalau beribadah itu adik-adik nggak boleh ada bunyi piano, bunyi orgel. Orgel itu alat musik tiup seperti piano. Nggak boleh. Jadi yang ada itu bertarak, berpuasa, berdoa dan beribadah. Tapi dalam perkembangan kemudian adik-adik gereja merayakan Advent dalam bentuk yang seperti kita saat ini. 4 minggu dirayakan. Tapi ada gereja-gereja juga yang merayakan hanya 1 minggu, hanya 2 minggu. Tetapi diresmikan dalam gereja-gereja secara khusus. Kita gereja Protestan sebanyak 4 minggu dirayakan atau 4 hari minggu. Orang Kristen memahami Advent itu
dalam pengertian menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus pertama kali dalam bentuk bayi Yesus yang lahir di kandang Bethlehem yang dirayakan pada hari Natal. Tetapi perayaan Natal itu juga mengarahkan jemaat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali pada akhir zaman. Jadi kalau kita merayakan atau menghayati masa Advent, semangatnya adik-adik adalah semangat untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sekaligus kita menghayati inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia, Allah yang datang ke dunia di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus kita juga harus punya semangat untuk menantikan kedatangan Yesus kembali, yaitu pada akhir zaman yang kita tidak tahu kapan. Jadi adik-adik, kalau kita menghayati masa Advent yang akan kita jalani, maka kita juga diajak untuk terus menghayati arti kelahiran bayi Yesus, arti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Artinya Tuhan Yesus datang supaya adik-adik dapat memahami apa yang telah Tuhan Allah katakan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita memahami arti kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan kita menghayati arti kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kita dapat merayakan Natal di dalam pengertian yang mendalam. Artinya Tuhan Yesus datang untuk membawa perubahan dalam hidup kita, lewat pikir kita, lewat tutur, lewat laku kita yang harus kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan dan makna Advent bagi kita. Sampai di situ dulu ya adik-adik. Nanti kita berjumpa lagi di Advent yang selanjutnya. Dadah.